Inna
fa'budhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Surat Hud ini memang banyak menceritakan rasul-rasul sebelum itu. Ternyata di dalam menyampaikan risalah, ya itu ada juga umat sebelumnya sama dengan umat Nabi Muhammad. Ono sing nerima, ono sing nolak, ono sing mencaci maki dan lain sebagainya. Sebenarnya ayat yang terakhir itu, dan seandainya roh itu sekali-kali Allah itu tidak akan membinasakan atau mengazab negeri-negeri secara zalim. Wa ahluha muslimun, sedangkan penduduknya orang-orang yang berbuat baik itu. Jadi orang yang berbuat baik tidak mungkin penduduk-penduduk negeri itu diazab oleh Allah. Jadi kejadian-kejadian sing zaman dulu, putusan-putusan Allah yang ditolak oleh umatnya itu diazab oleh Allah itu karena mereka menolak tuntunannya Allah, mencaci maki dan akan membuat makar dan sebagainya. Nah, lanjutan ayat ini, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Walau syaa rabbuka, jikalau Rabbmu menghendaki, ya kan, laja'alan nasa ummatan wahidah, tentu Allah dia itu menjadikan manusia satu umat, ya kan, satu umat, hanya beriman semua. Wala yazaluna mukhtalifina, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat dalam hal agama. Jadi sebenarnya ini kalau Allah ingin menghendaki semua jadi baik saja, itu mudah seandainya. Di sini walau sya'lau itu tidak mungkin. Bagaimana caranya diambil pilihan nih manusia itu sehingga bisa dia menjadi baik seperti malaikat, ya kan? Bisa juga dia itu menjadi jelek seperti binatang kalau diambil pilihan. Jadi orang kalau pilihan di otaknya sudah diambil oleh Allah hanya cuma itu saja. Nah, seandainya Allah menghendaki begitu, tapi Allah tidak menghendaki, ya kan? Nah, jadi dibiarkan oleh Allah, biarkan, tidak ada masalah, perbedaan-perbedaan itu boleh, itu memang tidak apa. Silahkan kamu berbeda pendapat, boleh, silahkan. Berbeda-beda agama, silahkan, tidak ada masalah. Ya, tetapi yang diinginkan oleh Allah, kita ini harus belajar. Nah, dari perbedaan-perbedaan itu apabila kita mempelajari ayat-ayat Allah, ya toh, kitab suci Allah, maka akan tersimpul satu keyakinan sama akhirnya, ya toh? Itu di dalam keyakinan. Jadi silakan kamu jadi Nasrani, monggo, silakan, Majusi silakan, ya toh? Tetapi yang diinginkan oleh Allah, pelajari itu kitab, belajar. Maka kalau apabila kamu belajar akan ketemu satu titik keimanan yang sama. Nah, kenapa demikian? Karena kitab suci Al-Quran itu fitrah. Fitrah itu gawani urip. Itu fitrah itu adalah kebenaran yang mutlak, baik secara akal, baik secara perasaan hati, secara panca indera. Agama itu adalah kebenaran. Jadi masuk akal. Itu. Sekarang saya contohkan sekarang. Apa benar begitu? Oh, gak pasti. Oh, enggak. Orang mereka itu menganggap Tuhan itu tiga. Yang kita enggak, Maha Esa. Sekarang coba akal kita sekarang. Kalau Tuhan itu tiga, apa yang terjadi? Rusak dunia. Saya ibaratkan begini. Seandainya tukang masakan rawon itu, dua orang yang pandai memasak rawon itu berbeda, ya bos, akibatnya rawon ini.
campur aduk rasanya. Berat ya, sing siji kepingin dikai keluwake, sing siji dikai terasine kan begitu kan. Akhirnya terjadi sama saja kalau Tuhan itu dua orang sama-sama kuasa, secara otomatis Tuhan yang satu menghendaki matahari itu terbit dari timur tenggelam ke barat, yang satu bukan ke barat ke timur. Apa yang terjadi? Yang paling susah itu adalah orang-orang ilmuwan. Kenapa? Karena ilmuwan ini bisa memperhitungkan dengan keberadaan sunatullah, hukum alam itu bisa dipastikan begini-begini. Akhirnya tidak, karena Tuhan ini kakean. Nah, gitu. Kan logika begitu Pak. Jadi ini orang loh, Tuhan itu kompromi. Ya, nah kalau Tuhan kompromi itu bagaimana? Itu bukan Tuhan, itu manusia. Jadi itu logika akal saja sudah menolak. Jadi Tuhan itu banyak, susah Pak. Sing siji merintah begini guru mari, siji merintah begitu. Waduh. Jadi jelas bahwa semuanya yang diberikan oleh Allah di agama itu adalah kebenaran. Nah itulah. Jadi jika beda-beda silakan, cuma yang diinginkan kamu pelajari. Berbeda pendapat tentang masalah pengetahuan, mengetahui tentang agama, silakan, tidak ada masalah. Tapi belajar. Ragu dengan Quran silahkan, gitu. Ragu dengan Quran, aku ragu sih Quran yang diterangkan Pak Afid ini begini ragu aku. Silahkan, tapi pelajari, maka akan ketemu satu titik kepercayaan, keimanan. Itulah, itu akan. Nah itu. Jadi masih berbeda pendapat juga gitu. Silahkan kamu berbeda pendapat. Sing A pendapatnya begini, si B pendapatnya begitu, boleh. Tapi ayo kita sama-sama belajar sehingga kita mengetahui satu titik, maka samalah akibatnya. Sing paling susah itu sing setengah iso ngomong gitu loh Pak. Sing gak mempelajari kitab suci Al-Quran itu bicara ini sehingga rusak. Sehingga geret-geretan sing rono rene aduh rusak itu sih. Mulanya kalau belum bukan ahlinya itu lebih baik kita diam pelajari dulu gitu. Ini kebanyakan begitu. Nah, boleh berbeda Allah. Dan ini tidak hanya cuma dalam keimanan saja. Coba sekarang yang lain. Sama enggak semuanya ini tanda tangani foto enggak? Tidak ada. Sama jangankan begitu. Si kembar saja ini apa jenis? Sidik jari. Sidik jarinya itu berbeda semuanya. Suaranya berbeda. Suara itu berbeda. Betul ini rambut ireng podo ireng, koplok podo ireng, tapi di bawah rambut dan koplok ini berbeda keinginannya, berbeda-beda. Semua memang Allah menghendaki perbedaan. Oleh karena itu perbedaan ini jangan dijadikan persoalan sehingga terjadilah pertengkaran. Ini yang tidak boleh. Diskusi monggo silakan diskusi, tapi diskusi yang baik. Ojo saya ngomong-ngomongan begitu. Ini kehendak Allah. Nah, itu wahidatan wala yazaluna mukhtalifin. Walau syaa rabbuka wala yazaluna mukhtalifin. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat dalam masalah agama. Ini satu hal keburukan manusia. Itu diperselisihkan malah agama. Apa sih diperselisihkan? Tentang masalah Quran. Oh, dielek-elek no Quran ini ada yang begitu itu. Illa marrahima rabbuk. Illa marrahima rabbuk. Kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Rabbmu Allah. Siapakah orang yang diberikan rahmat? Orang yang mau mempelajari kitab suci itu. Jadi bagi orang yang tidak mau mempelajari kitab suci, maka ini yang menjadikan masalah itu di situ. Jadi dia tidak ngerti. Kalau agama itu tidak ada, semua agama pakai kitab suci ini Pak. Ada enggak yang agama tidak ada kitab sucinya? Tidak ada, pasti ada kitab sucinya itu. Kalau tidak ada kitab sucinya dari Allah, tentu itu bukan agama. Kenapa? Karena agama ini, agama Allah itu bagaimana cara hubungan kita dengan Allah. Kita tidak tahu bagaimana mengagungkan Allah, kita tidak bisa. Nah, Allah memberikan tuntunan dalam kitab sucinya itu, lewat inilah cara kamu mengagungkan Allah. Lewat inilah cara kamu untuk mensucikan Allah. Mesti Allah kitab suci itu. Nah, itu. Illa marrahimah, kecuali ya yang
rahmat oleh Allah. Nah, ya itulah orang yang mau mempelajari kitab suci Allah, inilah yang diberikan rahmat oleh Allah. Walidzalika khalaqahum, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Ono sebagian sing senengani berdebat, ya toh, berselisih, dan sebagian yang lain ono sing tidak berdebat. Dari mana itu? Karena si jin itu, dia itu hanya cuma mengakui Islam itu, agama itu adalah sebagai apa namanya? Sebagai status saja. Jadi ada sekarang orang Islam kebanyakan status apa? Islam. Pokoknya sholat itu loh, Pak. Jadi tidak dipelajari, padahal Islam itu hujah. Islam itu ada bimbingan, ada pelajarannya yang harus kita pelajari. Ini yang menjadikan berselisih orang-orang itu, gitu loh. Si tidak mendapatkan rahmat itu. Ya, si mendapatkan rahmat sama. Gitu loh. Nah, di sini. Jadi sebenarnya itulah sebenarnya sih menjadi ruwet itu karena orang-orang yang sing apa ya, agama ini setengah-setengah itu. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Jadi wa minan nasi di antara manusia ya'budullaha, ana sing beribadah harfun di pinggiran. Wa minan nasi may ya'budullaha fa in asabahu khairun ma'an nabi. Dan apabila mendapatkan keuntungan di dalam beribadah itu, maka jangan kena Arab. Fa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi. Dan apabila mendapatkan fitnah, kesulitan, maka dia mundur, kelepas di sorang, bahkan nang masjid tengok. Fitnatun qalaba ala wajhi. Khosirat dunya wal akhirah. Itulah contohnya orang-orang yang rusak, sengsara, namanya cilaka dunia dan akhirat. Itu Pak. Jadi tolonglah kalau kita beragama, ayo kita pelajari bersama Quran. Ya, ayo kita pelajari. Kalau kita tidak tahu, ya memang begitu akhirnya. Kalau tahu, ya Pak, jenengan ragu dengan Quran silakan. Tapi kalau tidak dipelajari, ini yang dilaknat oleh Allah. Kalau dengan pelajari, maka akan menemukan kebenaran Al-Quran itu. Nah, ini perbedaan silakan, tidak ada apa. Walidzalika khalaqahum, untuk itulah Allah menciptakan mereka. Ono sing senengani berselisih dan ada juga yang tidak berselisih. Ya, itu. Wa tammat kalimatu rabbika. Nah, nanti kalimat ar-rabbmu telah diputuskan. Apa itu? La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Nah, itu. Sesungguhnya aku akan memenuhi jahanam itu dengan jin dan manusia semuanya yang berselisih itu, yang mempersoalkan kitab suci itu. Itu loh Pak. Jadi jangan pikir bener enggak Pak Quran ini. Jadi mulanya kita itu dari ojo-ojo hanya cuma status. Nah sekarang Quran itu juga buat status. Wa ma imamuka Quran. Yang penting Quran bisa baca tidak, ngerti jadi orang belas. Pak aja. Nah itu loh. Mulanya ngaji gitu. Lanjutannya ayat. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Wa kullan, dan setiap naqussu 'alaika, kami ceritakan kepadamu, alaika kepadamu, min amba'ir rusuli, yaitu kisah-kisah para rasul, manusabbitu bihi, ya toh, yang dengan cerita-cerita itu kami teguhkan, kami tenangkan, fu'adaka itu hatimu, kalbumu, waja'aka fi hadil haqq, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran. Jadi maksud kisah-kisah para rasul itu sebelum kami. Wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin, serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ini perlunya sejarah itu.
Rasul-rasul itu didatakan. Di dalam surat Hud memang banyak diceritakan rasul-rasul itu. Lah inilah sebagai pelajaran bagi kita. Siapa itu? Oh ternyata ya umat-umat dahulu, bagi orang pendakwah yang menyampaikan Quran ini kepada umat itu, ternyata orang-orang dahulu itu ya bodoh gitu. Orang dahulu itu ya ono menentang, ono sing menolak, ono sing mencaci maki, ono sing jegal barang supaya gak iso berjalan kitab suci itu. Sama. Jadi otomatis biasa. Jadi yang menghadapi umat dalam rangka menyampaikan kebenaran itu ternyata podo zaman dulu juga begitu. Sampai sekarang juga begitu. Apa sih menyampaikan kebenaran malah ditahan. Ono kan? Ya, itu memang resiko. Nah, itu. Nah, makanya kita tuh harus hati-hati dengan cara yang baik lah. Kalau sudah dilakukan cara yang baik masih tetap dilakukan menghadapi seperti itu ya sudahlah bawa itu banyak. Maka itu sebagai pelajaran dulu begitu. Nah, satu. Yang kedua, tetapi kamu jangan takut menyampaikan kebenaran itu yang pada akhirnya orang yang menolak kebenaran itu ternyata tidak bisa aman dari azab Allah. Contoh Fir'aun. Hanya cuma 2 orang antara Musa dan Harun ini menghadap kepada Fir'aun yang anak buah jumlahi wakeh, Pak kaum Kifti yang jahatnya seperti itu. Akhirnya kalah, hancur semua, ditenggelamkan oleh Allah ke laut. Ya ke laut, tenggelamkan. Sampai sekarang ini seolah-olah jasadnya masih ada. Dijelaskan oleh Allah, fal yauma najika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Ono boleh. Masih baru-baru saja zaman Nabi Muhammad itu ditemukan. Sampai sekarang kalian dengan ingin tahu bagaimana Fir'aun nang Mesir. Di sana di bumi. Sing menggetuti gak lumrah lewat ono roe, ono nyawone itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah itu. Yang kedua, Nabi Hud. Coba bagaimana Nabi Hud? Nabi Hud juga begitu. Nabi Hud itu umat itu bisa membuat rumah besar di atas bukit. Tapi dengan kekayaan yang sombongnya bukan main, akhirnya dihancurkan oleh Allah dengan digoyang. Digoyang apa nih dua? Jatuh mati tertimpa kekayaan. Jadi tidak ada yang menang melawan Allah itu. Menentang Allah tidak ada yang menang. Coba tentang Quran. Ya, tidak ada yang menang itu. Nah, inilah diterangkan oleh Allah di dalam kisah Nabi Hud itu, nah surat Hud ini supaya dijadikan sebagai pelajaran. Nah, yang kedua, yang ketiga, apa yang harus kita ambil? Bagi kita ini, ternyata tuntunan agama itu adalah baik. Tuntunan agama ini bisa menciptakan akhlakul karimah. Nah, itulah. Makanya siapapun yang menolak ajaran agama ini, mesti dia itu sesat. Itu bagi kita-kita. Nah, ini contohnya banyak yang diterangkan oleh Allah di dalam surat Hud ini. Para rasul itu. Itulah. Jadi, naqussu 'alaika min amba'i rusul, kami ceritakan kepadamu yaitu kisah para rasul itu, nusabbitu bihi, yang dengan kisah itu kami teguhkan fu'adaka, hatimu atau kalbumu, waja'aka fi hadil haqu, di dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran, keterangan-keterangan itu. Wa mau'izatun, dan ini merupakan pengajaran, wa dzikra, dan peringatan lil mukminin, bagi wong sing beriman. Tuh. Taruh. Wa kullil ladzina la yu'minuna a'malu 'ala makanatikum inna 'amiluna wantadhiru inna muntadhirun. Wa qul, katakanlah kepada mereka, lil ladzina la yu'minuna a'malu 'ala makanatikum. Katakan kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah, saya kira jelas bahwa tugasmu hanya menyampaikan saja.
Pengetahuan tidak jelas, kamu tahu bahwa orang-orang dahulu juga seperti ini, seperti umatmu Muhammad, yo begedut, yo nolak, yo macam-macam lah. Ono sing gak ngereken babar blas dengan apa? Quran. Akeh wong Islam itu sing gak ono Quran di rumahnya, ada enggak? Banyak. Atau ada yang punya orang Islam itu ada Quran tapi sampai dipangan duduk, ya ada banyak. Ya toh? Ada. Kalau ada, coba tolong ada Quran, cek digolekno sing warung sing serbeti. Disebuli. Nah itu banyak. Nah itulah begitu itu. Jadi sekarang ini sudah jelas bahwa sikap-sikap manusia mulai dulu sampai sekarang ini begitu, maka sekarang katakan kepada orang yang tidak percaya itu, nah, apa itu? I'malu ala makanatikum, berbuatlah menurut kemampuan kalian bisa karepmu. Saiki kon salat yo sakarepmu, gak melok Islam yo sakarepmu, jadi kafir yo sakarepmu. Itu silahkan kamu lakukan sesuai dengan kehendak, sesuai dengan kondisi kalian. Inna amilun, sak temenin kami pun juga akan berbuat pula apa yang saya yakini itu. Aku akan berbuat itu. Nah, ya. Wantaziru, inna muntaziru, wantaziru, dan tunggulah. Inna muntaziru, sesungguhnya kami pun juga menunggu apa? Bagaimana pembalasannya itu? Bagaimana akhir ceritanya antara kamu dan kita, antara kamu dan saya? Bagaimana nanti akhirnya? Sama-sama menunggu. Apa kamu yang memang benar dengan perbuatan seperti itu, ataukah aku yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah? Nah, itu betul. Nah, sebab mereka kan gak percaya dengan hari pembalasan, gak percaya. Nah sekarang saya tanya dengan jenengan, seandainya memang jenengan sudah berbuat baik ini, kok nanti di akhirat tidak ada hari pembalasan itu ya Allah? Rugi nggak? Tidak, karena sudah berbuat baik. Ya, tapi kalau di dunia tidak berbuat baik, ternyata di sana ada hari pembalasan. Nah, itu rugi. Nah, disitulah. Nah, jadi wis podo-podo. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Walillahi ghaibus samawati wal ardi, dan kepunyaan Allah lah apa yang gaib. Kepunyaan Allah apa yang gaib. Gaib itu apa? Ya, yang tidak bisa diraba baik mata indera pun yang bisa. Baik di langit maupun di bumi. Wa ilaihi yurja'un, dan kepadanya lah dikembalikan semuanya. Al-amru kulluhu, urusan-urusan semuanya. Fa'budu, oleh karena itu sembahlah Allah. Wa tawakkal alaihi, dan bertawakallah kepadanya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, dan sekali-kali Rabbmu tidak lalai dari apa yang mereka kerjakan itu. Jadi Allah itu tahu ya toh, apa yang jenengan angkat yang gaib. Bahkan jenengan ini pimpin piro sekarang ini ada rahasia yang di dalam rahasia. Contohnya umpama jenengan pimpiro gak sholat, lali lah. Padahal pada waktu itu dirahasiakan, ojo poso ono wong roh, lek aku gak poso, ojo ono wong roh, lek aku gak sholat, ojo ono wong roh, aku lek mari misuwi wong, dirahasiakan. Ya toh. Loh, akhirnya lali sampai lali. Allah. Itu dan lupa itu selalu di dalam rahasia itu tahu semua. Nah, itu jadi itu diciptakan roh. Nah semua akan kembali kepada Allah dan akan dikembalikan semua apa yang dilakukan oleh manusia. Dikembalikan, ini loh hasilnya. Jadi segala urusan semuanya kembali pada Allah. Di kono orang pengacara, nggak ada pengacara di sana, nggak ada. Tidak ada yang bisa membelanya, tidak ada. Karena kalau di surat Abasa itu faida ja'atis sohok yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Nah itu. Jadi lek ditiup sangkakala ini wis ngumpul kabeh. Gak iso. Bu aku dia wis gak. Istri juga lari kepada dari suaminya, suami lari dari istrinya, semua nafsi-nafsi dewi-dewi. Kenapa? Karena sangat mencekam, takutnya aku sekarang itu urusan dewi-dewi karena sibuknya dengan menghadapi perhitungan Allah. Nah,
disitulah itu. Jadi tidak ada apa-apa. Wa tawakkal, dan oleh karena itu sembahlah Allah. Karena kamu akan menghadap pada Allah, meminta pertanggungjawabanmu adalah Allah. Tidak. Semua tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah. Oleh karena itu sembahlah Allah. Apa sembah? Menyembah apa? Mengikuti tuntunan Allah. Illa liya'buduni saja, maksud tujuannya begitu. Hanya menyembahku. Apa itu? Ikuti tuntunan, bukan hanya cuma sholat. Sholat kebutuhan siapa itu? Diri sendiri. Diri sendiri, dirinya sendiri. Ya, dirinya sendiri. Maka di situ setelah sholat ini kamu meminta kepada Allah, ya Allah tunjukilah jalan yang benar, antarkan aku ini kepada jalan yang benar. Maka lagi sholat itu bukan kitab suci Al-Quran itu. Maka saya pernah menyampaikan ini jadi masalah. Jadi orang-orang yang nyadani sholat itu berarti menghina kepada Allah. Kenapa demikian itu? Mereka itu seolah-olah ikut kepentingan Allah. Jadi kula ini duwe utang, ya Allah dumateng panjenengan sakniki tak sauri kula salat sing biyen ora salat. Seolah begitu kok. Padahal kebutuhannya siapa itu? Dewi. Jadi seolah-olah kamu menuduh bahwa Allah butuh kepada manusia. Begitu loh. Jadi kalau orang aku biar gak aku gak wis gak apa jenenge, gak salat purwarta. Tak sholat itu mengajar tadi. Jadi kamu ini menuduh bahwa Allah butuh kepada manusia sehingga tak sauri, ya Allah utang pulau ini bukan sholat. Padahal sholat untuk siapa? Nah itu saya pernah mengatakan begitu dulu, itu pernah dikecam. Ya wis lumayan perawan Allah. Sabar. Nah, jadi memang harus sabar. Begitu. Wa tawakkal Allah, maka tawakallah kamu kepada Allah. Apa tawakal itu? Berserah diri. Tapi tawakal itu loh Pak, menyerahkan kepada Allah urusan itu beda dengan pengacara. Kalau pengacara jenengan leha-leha omah sing jalan pengacarane sidang. Tapi kalau Allah tidak, kamu harus berusaha maksimal mungkin, baru hasilnya serahkan pada Allah. Allah serahkan dumateng panjenengan, ya Allah. Tidak mampu apapun kita lakukan ini, hanya panjenenganlah yang memberikan. Itu. Jadi tawakal, aku tawakal karo Allah, aku gak sembahyang, aku gak ngaji. Apa tawakal? Bukan tawakal itu namanya. Jadi beda. Itu tawakal Allah. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan sekali-kali Rabbmu tidak lalai daripada apa yang mereka kerjakan, tidak akan dilalaikan oleh Allah. Tidak akan. Dan tidak akan ditambah dosa-dosamu itu. Dosamu ya sesuai dengan apa yang ada itu. Ada yang tanya, "Loh Pak Fit, aku umurku 8 tahun, 80 tahun di dunia. Tapi kenapa saya di akhirat kok sampai dimasukkan neraka sampai berlama-lama, sampai selama-lamanya ya kan?" Apa? Berarti Allah gak adil. Umurku 8 tahun berarti kan aku di sini kan 80 tahun. Jadi, oh tidak begitu. Kamu jangan mengangka Allah, adilnya Allah di mana itu. Karena kamu di dunia ini ya kan, diberikan kenikmatan oleh Allah, kau nandur pelem itu loh, satu wit uai pirang kintal. Oh, akeh iso-iso gitu. Lah itu per tahun niku pirang ton niku sing didol sampai kapan. Itu. Jadi sekarang wajar kalau di akhirat begitu. 80 tahun sak lawase wis ana di kono. Wajar karena berapa itu? Berapa ton-ton nek kontekno itu kan sampai wis ganteng-ganteng. Nah itulah, itu keadilannya. Maka di akhirat juga begitu. Berarti gak dapat remisi kan? Gimana? Gak dapat remisi. Ya mudah-mudahan jangan sampai lah kita menganggap bahwa Allah itu banyak rahmatnya dan tidak akan begitu dah. Asalkan siji jenengan kita ini jangan menyekutukan Allah. Ojo suka mendukun gitu. Mendukun itu orang otaknya yang tidak waras. Mosok banuler iso celup-celup wong duwe iki lho kok iso ta? Banuleri
ditekek ngarepe toko iso nyeluk-nyeluk rinio duwe kok ono. Kucing ini. Kucing ini. Ora karu-karuan, asalkan satu itu ya, jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Ojo. Itulah yang bisa saya sampaikan, saya Abdul.